Boleh dicelah satu. 12 nyawa selesai. Dan yang terakhir, boleh dicelah satu. Akhir-akhir ini, aku mendapat beberapa laporan tentang pembunuhan yang sangat mencurigakan. Sepertinya, ini bisa jadi salah satu tempat pembunuhan selanjutnya oleh sang pelaku. Nanti, apa ada berencana? Kita ke tempat sekarang lainnya. Sini mana sih? Katanya nggak ketemuan. Berhenti! Setelah mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, keterangan saksi, barang bukti, serta tuntutan jaksa penuntut umum, Majelis Hukum menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap 12 orang secara terencana yang menunjukkan tingkat kesadisan tinggi serta menimbulkan keresahan luas di masyarakat. Hal yang memberatkan, pembuatan dilakukan berulang, jumlah korban banyak, dan dampak besar bagi keluarga serta masyarakat. Tidak terdapat hal yang meringankan. Dengan mempertimbangkan pasal 28A UUD 1945 tentang hak hidup, namun terdakwa telah merampas hak tersebut, maka demi keadilan dan perlindungan masyarakat, mengadili 1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan pembunuhan berencana, dan 2. Menjatuhkan pidana mati. Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum. Kasus pembunuhan yang telah mengembarkan seluruh dunia kini sudah sampai di babak akhir. Diduga pelaku mengincar rekan kerjanya sendiri karena takut jika tindakan korupsi yang telah dilakukannya terungkap. Dan kini pelaku telah dijatuhkan hukuman mati. Namun perdebatan mengenai hak asasi manusia masih kembali muncul. Di lapangan, kami akan terhubung dengan saudara dari korban ke-12, Wanti dan Dewi. Baik, sekarang kami sudah terhubung dengan Dewi dan Wanti. Setelah semua yang terjadi, bagaimana Anda mengenal sosok beliau? Beliau merupakan salah satu sosok yang kami kenal sebagai sosok yang rendah hati, baik, hidupnya juga sederhana. Dan kami sebagai keluarga juga tentu merasa sangat kehilangan akan berita duka ini. Baik, terima kasih. Pelaku kini telah dijatuhi hukuman mati. Banyak orang melihat ini sebagai bentuk keadilan. Namun, sebagai keluarga korban, bagaimana pandangan Anda? Tentu kami sebagai keluarga korban merasa kesal, mungkin marah dengan pelaku, tetapi kami juga tidak bisa, kami tahu bahwa pelaku memang dalam hal ini bersalah, tetapi kami sebagai keluarga korban juga menyadari bahwa mungkin pelaku itu sendiri mempunyai latar belakang kehidupan yang membuatnya menjadi melakukan hal kriminal seperti ini. Mungkin pelaku mempunyai latar belakang yang tidak mengenakan dalam hidupnya. Jadi kami sebagai keluarga korban berusaha belajar untuk bisa menerima kondisinya. Baik, terima kasih. Apakah ada perasaan benci atau keinginan untuk balas dendam terhadap pelaku? Untuk perasaan benci atau balas dendam, mungkin perasaan marah bagi setiap orang itu hal yang normal. Tentu kalau kami kehilangan salah satu anggota keluarga, kami akan merasa marah, sedih, kecewa. Tetapi balik lagi, kami
tahu bahwa jika kami merasa marah atau kesal, hal tersebut juga tidak akan mengubah kondisi yang sudah terjadi. Dan oleh sebab itu, kami di sini juga sudah berusaha merelakan yang sudah terjadi. Baik, bagaimana Anda memaknai hukuman mati dalam kasus ini? Kami sekeluarga memaknai bahwa itu merupakan keputusan hukum yang kami juga tidak bisa melakukan apa-apa terkait hal itu. Tapi kami berharap kami sebagai manusia juga memiliki ada rasa bahwa apakah dengan menghilangkan satu nyawa lagi itu bisa menyembuhkan luka-luka kami ini. Apakah Anda memiliki pesan mungkin bahkan untuk pelaku sendiri? Kalau untuk pelaku sendiri, jika bisa mendengar hal ini, kami sekeluarga berharap semoga pelaku bisa menyadari bahwa hal yang dia lakukan merupakan kesalahan besar, dan semoga kedepannya dia bisa bertobat dan menjadi lebih baik lagi, atau bahkan dia bisa melakukan hal-hal baik. Terakhir, apa harapan Anda untuk masyarakat? Untuk harapan kami bagi masyarakat, semoga masyarakat tidak melihat hal ini hanya sebagai berita atau sensasi, karena di balik semua ini ada banyak luka dan juga keluarga yang hancur. Jadi kami berharap agar masyarakat bisa melakukan hal-hal yang baik. Baik, terima kasih Wanti dan Dewi, dan sekian berita untuk hari ini. Wanti, kamu ada apa kok tiba-tiba di sini? Romo, sebenarnya beberapa minggu yang lalu saudara saya meninggal. Lalu saya merasa sangat sedih, saya merasa terpukul, saya merasa kehilangan. Tapi ya gimana ya Romo, saya jujur merasa kesal, saya merasa marah dengan pembunuh yang membunuh adik saya. Tapi ya saya tahu juga Romo kalau mungkin emang pembunuh itu ada alasan lain untuk membunuh, atau mungkin ya seperti yang kita tahu Romo, kita kan diajarkan untuk bisa saling memaafkan juga ya Romo. Gimana ya kira-kira tanggapannya Romo? Pertama, turut berduka cita ya Wanti untuk saudarimu. Dan jujur yang saya penasaran sekarang, justru sebenarnya keadaan pembunuh kakak kamu itu. Sebenarnya kemarin setelah persidangan diputuskan oleh hakim kalau pembunuhnya akan dihukum mati Romo. Tapi ya sebenarnya saya juga merasa iba kasihan dengan sang pembunuh. Jujur pendapat saya sebagai imam dari gereja, menurut ajaran gereja, martabat manusia itu tidak bisa dihilangkan. Dan hidup itu adalah anugerah dari Tuhan. Jadi walaupun pembunuh kakakmu itu memang sudah berbuat jahat, namun dia tetap sebagai manusia dan hidupnya tidak bisa dihilangkan atau bahkan diambil oleh bahkan negara sendiri. Tapi jangan khawatir Wanti, saya akan berbicara dengan pembunuh kakakmu itu. Tenang saja. Terima kasih Romo. Kamu siapa? Kamu Siti ya? Apa kabar? Saya Romo Iwan dari Gereja Katolik. Saya mau ngomong sama kamu sebentar. Bisa? Siti, saya minta tolong sekali. Kamu tolong ikutlah dengan saya. Siti, silakan duduk di sini. Romo, kenapa mendatangi saya? Jadi begini Siti, aku sudah melakukan berbagai riset dari kasusmu itu. Aku sendiri tahu karakter aslimu dari tindakanmu itu. Sebenarnya kamu adalah orang yang berbakat. Tenang saja Siti, saya di sini hari ini bukan untuk menghakimi kamu, tapi saya di sini ingin mengetahui lebih lagi siapa kamu sebenarnya. Emangnya saya siapa lagi, Romo?
Saya seorang pembunuh yang udah bunuh nyawa 13 orang. Begini, Siti. Memang mungkin tindakan yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Namun apakah pembunuhan-pembunuhan itu hanya satu-satunya hal yang bisa mencerminkan siapa dirimu sebenarnya? Bukankah itu sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa saya adalah pembunuh? Saya lebih membunuh dari nyawa satu orang. Bukan begitu, Siti. Ingatlah bahwa kamu tak manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Dan kamu memiliki martabat seorang manusia yang dikasihi juga oleh Tuhan. Coba ceritakan lagi ke saya. Kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar menjadi manusia? Waktu kecil ya. Saya ingat, dulu ibu saya bilang adalah saya anak yang penurut, baik. Saya suka menolong orang lain. Tapi saya nggak tahu mulai dari kapan semuanya hilang. Saya berubah. Gini Siti, dari ceritamu itu, saya semakin percaya bahwa sebenarnya kamu itu ada kebaikan dari dirimu sendiri. Gini, memang manusia bisa tersesat sangat jauh, tapi bukan berarti tidak ada jalan untuk kembali. Kembali kemana, Romo? Saya sudah membunuh nyawa orang lain. Dan orang lain itu nggak akan bisa kembali lagi. Gini Siti, pertobatan itu tidak dimulai dari kelayakan. Mungkin memang kamu sudah melakukan tindakan yang buruk. Namun, pertobatan yang sesungguhnya dimulai dari kejujuran dan ketulusan dari dirimu sendiri. Bertobatlah mulai dari sekarang, Siti. Saya benar-benar menyesal, Romo. Dari sini saya tahu, saya nggak akan bisa lahir dari kenyataan lagi. Saya akan terus menjalani apa yang ada di depan saya. Benar begitu, Siti. Itu langkah pertama untuk menjadi manusia kembali. Kamu janganlah lari dari kenyataan. Namun, kamu harus menerima itu dan menyesali semua perbuatanmu. Mengerti, Siti? Baik, terima kasih Romo sudah hadir bersama kami. Dalam kasus dengan korban yang begitu banyak, sebagian masyarakat percaya hukuman mati sebagai bentuk keadilan. Namun bagaimana pendapat Romo dan juga pendapat gereja terhadap hal tersebut? Baik, terima kasih sebelumnya. Untuk menjawab pertanyaan itu, kami ingin mengungkapkan bela sungkawa sebagai bagian dari gereja, karena ini adalah tragedi kemanusiaan di mana banyak sekali nyawa yang melayang, dan kami juga paham perasaan dari keluarga yang kehilangan dan masyarakat yang ingin menuntut keadilan bagi para korban. Namun, kami juga ingin menegaskan posisi kami, di mana kami menghargai martabat manusia. Di mana martabat manusia itu kan adalah anugerah dari Tuhan, dan sesama manusia itu tidak berhak untuk mengambil kehidupan dari sesama manusia itu sendiri. Begitu. Apakah hal tersebut bisa dikatakan juga hukuman mati dapat dibenarkan dalam kasus ini? Sesungguhnya dari hukum kami, hukum gereja kami yang telah diperbarui pada tahun 2018 di Katekismus gereja kami, Gereja Katolik telah menolak hukuman mati karena sejatinya hukuman mati adalah hukuman yang tidak menghargai martabat manusia dan justru mengambil kehidupan dari manusia, sesama manusia itu sendiri. Sehingga kami dengan tegas menolak hukuman bagi semua orang, bahkan bagi pembunuh berantai yang telah membunuh 12 orang ini sekalipun. Namun kami ingin juga menganalogikan, jika ibaratnya Yesus datang ke zaman sekarang dan dia melihat kasus ini, apakah Yesus akan memilih jalan hukuman mati bagi si pembunuh, atau justru Yesus akan menggunakan hukum kasih dan memberikan pertobatan dan mendorong pertobatan bagi si pembunuh tersebut. Jadi dari analogi tersebut kami ingin menegaskan bahwa hukuman mati bukanlah jalan keluar yang benar, bahwa hukum kasih adalah jalan keluar yang sesungguhnya. Baik, terima kasih atas tanggapan yang menarik dari Romo dan sekian cerita untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa nggak harus bunuh? Kenapa nggak dari dulu ya?